Oke, kita mulai ya. Jadi kemarin kita membahas tentang masih kinematika ya. Jadi misalkan kemarin tentang gerak lurus seperti apa, kemudian gerak parabola, ya. Kemudian gerak melingkar, ya. Kemudian apa namanya, PR udah dikumpulkan semua kan ya? Sudah. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Oke. Jadi secara umum gabungan dari GLBB itu dia bukan merupakan gerak lurus ya. Gerak secara umum bentuknya macam-macam ya. Jadi kalau misalkan dia itu bergerak dengan lintasan lurus berarti antara posisi awal, kecepatan awal dengan percepatan awal, dengan percepatan gitu ya, baik sumbu X dan sumbu Y itu memenuhi garis lurus ya, sehingga partikel tersebut akan bergerak dengan lintasan lurus. Oke, kemarin juga nih kita ambil contoh ya. Yang ini misalkan ini adalah contoh gerak lurus ya, yang merupakan gabungan dari GLBB, dan juga ini contoh sederhana terkait dengan elips. Nah, sekarang kita masih membahas juga tentang gerak satu dimensi ya, tapi pakai grafik. Jadi kalau misalkan jadi gerak satu dimensi itu pasti gerak lurus x positif gitu ya. Jadi nanti ada biasanya grafiknya seperti ini, T itu dalam 1 detik, ini misalkan X satuannya meter. Nah, dalam kinematika Newton, sekali lagi, dalam kinematika Newton, jadi T itu sebagai parameter ya, dan dia harus lebih besar atau sama dengan 0. Jadi dalam kinematika Newton itu tidak dikenal adanya waktu negatif. Jadi waktunya tuh dia harus positif. Nah, posisi dia bisa bernilai positif atau negatif. Kalau positif dia biasanya ke kanan. Kalau dia itu ke kiri, dia itu biasanya negatif. Ini contohnya misalkan yang seperti ini. Ya, garis seperti ini Anda udah bisa tebak. Ini pasti fungsinya adalah X sama dengan V0T ya. X0-nya dia itu 0 gitu ya. Ini merupakan kurva garis lurus ya. Nah, kita udah tahu di sini ini ya pasti GLB lah ya. Dia udah pasti gerak lurus ya, satu dimensi. Tapi dia lurus beraturan. Arahnya kemana? Ke kanan. Gitu ya. Sedangkan kalau dia itu grafiknya ke sini misalkan. Ini kegedean deh. Silakan ke sini. Ini bentuknya pasti X sama dengan minus V0 T. Ya, di mana ambil V0-nya itu lebih besar dari 0. Ini juga GLD juga. Ini juga GLB. GLB ke kiri. Kalau dia itu diam gimana? Kalau diam kalau grafiknya gimana kalau benda itu diam? Yafi Amri. Halo, Ayo, Pak. Ya. Kalau ininya diam gimana? Benda yang grafiknya diam, X dalam fungsi T. Mendatar gitu ya, Pak?
Ya, mendatar gimana maksudnya? Sejajar dengan sumbu X, sumbu T-nya. Sumbunya jadi gini, kalau yang horizontal itu kita sebut sumbu T, kalau yang vertikal sumbu X. Sejajar Nah, dengan sekarang sejajar dengan apa dia sumbunya? sumbu yang horizontal, Pak. Horizontal ya. Jadi kalau dia itu diam, dia gambarnya, sorry. Kalau kayak gitu bukan diam. Ya, intinya ini garis lurus lah ya, saya mungkin gambarnya jelek. Ini garis lurus, ini diam. Jadi dia garis lurus di situ. Jadi X-nya tetap untuk sepanjang T. Oke. Oke, nah sekarang misalkan grafik ini saya gabung. Ini X dalam meter misalkan. Ini T. Gitu. Nah, jadi misalkan grafiknya seperti ini, misalnya titik nol, sana gitu ya. Katakanlah ini 1, ini 2, ini 4, kemudian ke sana. Ini katakanlah, sorry. Ini katakanlah 2, 1. Ini 3. Nah, kalau di sini katakanlah ini 6 ya. Ini katakanlah titik A. Sorry. Maaf. Ini titik A, B, C, D. Pak, mohon maaf, izin masuk. Kenapa? Izin mengabari Pak, atas nama Sabam, Rahmat, dan Rani tadi mengalami kendala sinyal, jadi sekarang di waiting room. Sabam, Rani, sama siapa lagi? Sabam, Rahmat, dan Rani Pak. Bintang Putradi dengan Faiz ini gimana? Ada update terbaru Pak, atas nama Bintang juga Pak, dan iya Pak, Faiz gimana? Faiz juga Pak. Oke. Ya, oke. Kita lanjutkan. Nah, kita identifikasi titik AB itu apa? Partikel bagaimana? Fabian, Emmanuel. Iya, Pak. Ya, untuk AB itu gimana? GLB, Pak. GLB. Arah geraknya ke mana? Ke kanan, Pak. Ya. Jadi GLB ke kanan. Kalau yang BC diam Pak posisinya GLB dengan ya. percepatan 0. Jadi gini, diam dengan GLB beda ya. Kalau diam itu kecepatannya 0. Kalau GLB itu kecepatannya konstan. Itu beda. Jadi dia diam. Oke, CD. Gerak ke kiri Pak kembali. Ya, GLBB diperlambat. GLBB diperlambat.
GLB atau GLBB? GLBB diperlambat. GLB, Pak, tapi Ke geraknya kiri. GLB ke kiri, Pak. GLB ke kiri. GLB ke kiri. Saya belum bahas GLBB. GLBB itu dia, ini masih garis lurus. Jadi kalau garis lurus, apapun itu GLB selalu. Oke. Jadi artinya gini. Jadi gambarnya gini, ini gerak satu dimensi. Ya. Ini katakanlah 0, 1, 2 gitu. Jadi si A ini dia bergerak ke posisi ini ya pada T sama dengan 2. Jadi bergerak ke sana. Detik. Kemudian dia diam selama 2 detik. Terus dia balik lagi ke sana. Dengan kecepatan yang konstan. Karena kan ini garis lurus. Ingat ini garis lurus. Kalau GLBB dia akan bentuknya kuadratik. Ini kita masih bicara garis lurus dulu. Karena walaupun saya tulis seperti ini kan bisa saya teruskan. Mohon maaf. Oke, ini kan bisa saya teruskan ya ke sana gitu. Jadi dia terus bergerak. Kalau GLB namanya juga GLB. Bisa seperti itu. Oke, jadi ini kita masih, jadi kalau A ke B itu GLB dengan kecepatan konstan, ke kanan kemudian itu diam, kemudian dia lagi bergerak ke kiri. Jadi AB itu GLB, BC itu diam, CD itu GLB juga. Tapi secara keseluruhan, gerak ini bukan GLB. Karena kalau GLB secara keseluruhan, itu dia garis lurus seperti ini. Kalau nggak dia terus bergerak ke kanan, atau terus bergerak ke kiri, atau dia diam. Kalau diam itu ya khusus lah ya. Gitu. Jadi gerak secara keseluruhan itu bukan GLB. Jadi gerak secara keseluruhan bukan GLB. Cukup jelas ya? Ada pertanyaan nggak? Ini gerak secara keseluruhan ya, bukan kita meninjau per step ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan yang kurang jelas? Cukup jelas, Pak. Oke. Nah, sekarang yang A ya. Misalkan kita mau hitung kecepatan rata-rata. Hitung kecepatan rata-rata dari grafik di atas. Dari awal sampai akhir lah ya. Dari T sama dengan 0 detik sampai T sama dengan 6 detik. Itu gimana? X awalnya berapa? X pada T sama dengan 0, itu berapa? Kalau dilihat dari gambar, itu adalah 0 meter. X pada saat 6 detik, itu berapa? 0 meter. Jadi kecepatan rata-rata dari 0 sampai 6, itu tinggal delta X dibagi delta T. Ini 0 kurangi 0 dibagi 6 kan? Sama dengan berapa? 0. Oke, cukup jelas ini? Cukup jelas, Pak. Oke. Ya. Sekarang kalau misalkan mau saya hitung, kelajuan rata-rata gimana?
kelajuan rata-rata. Dari T sama dengan 0 detik sampai T sama dengan 6 detik. Ingat, jarak tempuhnya berapa? S, jarak tempuh. Jarak tempuh benda mulai dari 0 detik, kemudian sampai 6 detik. Jaraknya berapa jarak tempuh? 2 meter, Pak. 4 bukan, Pak. 4 meter bukan, Pak? 4 meter, Pak. 4 meter. Tanya aja nih. 8. Givari. Halo, Givari, mana Givari? Iya, Pak. Berapa jarak tempuh dari 0 detik sampai 6 detik? Jarak tempuh yang oleh A. Yang mana, Pak? Jarak tempuh A dari 0 sampai 6 detik berapa jarak tempuhnya? 4 meter, Pak. Kenapa 4 meter? Karena dari posisi A ke B dia bergerak 2 meter. Waktu dari posisi B ke C dia diam, jadi nggak bergerak, Pak. Oke. Ya. Oke, jadi jarak tempuhnya itu adalah 4 meter. Oke. 2 ditambah 2. Meter sama dengan 4 meter. Ini cukup jelas nggak? Karena kan dia bergerak dari 0 ke 2, terus dia balik lagi dari 2 ke 0. Oke? Kemudian delta T-nya sama dengan 6 detik kan. Jadi kelajuan, kita nyebutnya kemarin itu apa sih? V. Itu kalau situ ya. Kemarin ke simbolnya kita apa kelajuannya? Ada ingat nggak? VS ya. Ya, ini speed maksudnya. Ini adalah jarak tempuh dibagi dengan delta. Jadi ini sama dengan 4, maaf. 4 dibagi 6 meter per sekon sama dengan 2. Jelas ya? Jadi kecepatan rata-rata itu bisa 0. Karena kecepatan rata-rata itu cuma memperhitungkan keadaan akhir dengan awal. Sedangkan kelajuan itu kita melihatnya adalah dari jarak tempuhnya. Oke, cukup jelas ya? Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Tidak, Pak, cukup jelas. Cukup jelas ya? Ya, semoga nanti ketika Anda kuis atau ujian, ada soal seperti ini bisa. Kemudian kemudian misalkan yang C-nya itu misalkan hitung kecepatan rata-rata antara T sama dengan 0 detik sampai T sama dengan berapa di sini? 4 detik lah. 4 detik. Kemudian yang D hitung kelajuan rata-rata antara 0 detik sampai 4 detik. Coba dikerjakan. Dapatnya berapa?
Oke, dapat berapa yang C? Setengah meter per second. 1/2 meter. 1/2, Pak. 2, Pak. Tengah, Satu Pak. per dua, Oke. Pak. Oke, kita langsung aja ya. Jadi V di sini itu adalah delta X per delta T. Akhirnya ini berapa? Yang delta X-nya? Dua. Kurangin 0. Dua. 2 dikurangi 0. Ya, terus ininya kurangin. 4 kun. Ya. Dapatnya 1/2 meter per sekon. Kalau untuk yang ini, yang apa? Untuk yang kelajuannya gimana? Dibagi delta T. Jadi gini cara menghitungnya. Anda lihat di grafik dari 0 sampai 4 kan ya. Jadi Anda lihat di sini dari A ke B dia bergerak sampai 2. Kemudian dia diam. Oke. Sampai 4 detik. Gitu. Jadi apa namanya? Posisi akhirnya di mana? Di T sama dengan 4 itu kalau dilihat dari grafik posisi akhirnya di mana? Di 2, Pak. 2 meter. 2, Pak. Di 2, Jadi Pak. dia bergerak dari 0 ke 2 meter, kemudian dia diam selama 2 detik ya, di 2 meter tersebut. Jadi jarak yang ditempuhnya itu tetap 2 meter. Dibagi 4 meter per sekon. Dapatnya juga sama, setengah meter per sekon. Oke, ada pertanyaan nggak sejauh ini? Oke, ini untuk grafik X antara X dengan T. Nah, contoh yang kedua, misalkan ini contoh pertama. Contoh kedua itu misalkan kita buat grafik antara V sebagai fungsi dari T dengan T. Oke ya, jadi ini satuannya ini adalah detik, sedangkan ini satuannya meter per sekon, selalu MKS. Nah, kalau yang paling mudah itu adalah ini, garis lurus, katakanlah ini V0 gitu ya. Jadi V0 di sini dia konstan terhadap T. Ini artinya ini ada GLB. Oke, partikel berat GLB. Kalau kita lihat di atas itu kan V0-nya itu lebih besar dari 0 ya. Sehingga ini ada GLB ke kanan. Kalau untuk yang di sini misalkan ini adalah minus V0, ini juga GLB ke kiri. Oke ya? Kemudian kalau misalkan saya ambil seperti ini, garis lurus. Kalau garis lurus seperti ini biasanya A-nya konstan. Jadi V fungsi T, konstan. Jadi V fungsi T itu pasti dia linier terhadap T. Gitu. Dan kalau A-nya ini positif, ini kan positif berarti dia berarti GLBB ke kanan. Oke. Sedangkan yang satunya lagi, misalkan yang ini. Ini A-nya konstan. Tapi ini lebih kecil dari 0. Oke, ini V sebagai fungsi T.
Jadi ini A kali T. Ini GLBB ke kiri. Oke. Cukup jelas ini? Ada pertanyaan? Halo, ada Pak. pertanyaan nggak? Mau nanya Pak. Nggak ada. Ada Pak, halo Pak. Ya. Nah, itu A-nya biasanya konstan, tapi ada nggak kasus yang A-nya nggak konstan, Pak? Ya bisa aja. Kalau kasusnya konstan misalkan kayak gini nih. Pakai warna apa ini saya mikir? Warna ini aja deh. Ini contoh yang nggak konstan deh. Jadi ini adalah A. Ini contohnya adalah graf A sebagai fungsi dari T. Sembarang aja diambil. Sorry. Ya. Misalkan seperti ini. Gitu. Ini juga A fungsi T. Kan? Gitu. Ya ambil sembarang aja kalau itu tidak apa namanya, tidak konstan gitu. Kurva sembarang aja itu udah dipastikan A-nya itu konstan. Ini dalam fungsi V terhadap T ya. Gitu. Oke? Oke Pak, makasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang lain? Oke. Nah, sekarang kalau misalkan tadi ini soal nomor 2, misalkan seperti ini. Ini bisa nggak saya copy? Ini saya hapus, maaf. Saya gampang nih nomor 2. Oke. Ya. Ini tinggal saya hapus saja. Nah, kalau seperti ini gimana? Kalau seperti ini gimana? Kalau AB, BC, AB itu gerak apa? CD. AB itu gerak apa? GLBB bercak ke kanan. GLBB ke kanan. GLBB
Ya, GLBB apa istilahnya? Ya GLBB aja ya. Ya itu dipercepat, gerak lurus berubah beraturan itu dipercepat. Tapi ingat di sini V-nya itu makin bertambah. Ya, ini dipercepat. Dipercepat. Oke. Arahnya kemana? Karena V-nya itu semua positif, berarti geraknya ke kanan. Kalau BC, GLB Pak. GLB Pak. GLB. ya. Geraknya ke, maaf, Ke kanan. Ke kanan. Kanan. ke kanan. Kalau CD, GLBB diperlambat. GLB diperlambat Pak. ya, diperlambat. Geraknya kemana? Kanan. Gerak ke, Kanan. kenapa ke kanan? Ingat, ya, ini gerak ke kanan semua karena V-nya itu lebih besar dari 0. Ini gerak ke kanan. Ya kalau V-nya sama dengan 0, dia diam ya. Maaf. Ke kanan. Untuk V lebih kecil dari 0, ini geraknya ke kiri. Nah, Anda bisa tahu ini diperlambat dari mana? Kenapa CD itu diperlambat? Karena kecepatannya berkurang. Penurunan kecepatan. Kecepatannya mendekati nol. Kecepatan berkurang. Ya, jadi kecepatannya berkurang. Jadi cirinya itu ya. Grafik itu bisa saja, misalkan ini di bawah. Misalkan V-nya bergerak ke kiri, dia minus. Tapi lama-kelamaan, kalau dia itu minus kan arahnya ke kiri. Lama-lama besar kecepatan, ini besar kecepatannya. Itu makin mengecil dan makin menuju 0. Jadi walaupun dia itu bergerak ke kiri, tapi bisa dipercepat. Bisa diperlambat. Oke. Jadi dilihat dari kecepatannya itu nanti semakin lama besar kecepatannya, kalau ke kiri itu dia besar kecepatannya, dia makin berkurang atau tidak. Itu aja yang ini. Cukup jelas ya? Dari sini nanti Anda bisa hitung percepatan rata-rata. Analog, jadi percepatan rata-rata. Kita sebut A ini. Ini adalah delta V dibagi delta T. Sama seperti tadi, tergantung Anda mau ngitung dari mana. Dari 0 sampai 6 kah atau dari, ya misalkan begini lah yang paling mudah. Misalkan percepatan rata-rata dari T sama dengan 0 detik sampai T sama dengan 6 detik. Kalau dilihat dari grafiknya, ya, V0 itu berapa? 0. Satuannya jangan lupa meter per sekon, sedangkan V pada T sama dengan 6, itu, maaf, itu juga 0 kan ya? 0 Pak. Ya. Sehingga percepatan rata-ratanya itu akan sama dengan 0. Kalau untuk A sama dengan dari T sama dengan 0 detik sampai
sama dengan 4 detik. Jadi paling mudah nolnya itu berapa? 0. Sedangkan V4 itu berapa di sini? Kalau dari gambar itu adalah 2 meter per sekon. Sedangkan delta T-nya itu adalah 4 detik. Ya, sehingga percepatan rata-ratanya adalah 2 dibagi 4 ya, meter per sekon kuadrat. Jadi sama dengan setengah meter per sekon. Jadi kalau Anda lihat di sini, kalau secara umum ini Anda lihat kan masing-masing penggalan AB itu GLBB, BC itu adalah GLB, ya sedangkan CD juga GLBB, itu diperlambat gitu ya. Jadi secara umum sebenarnya di sini percepatannya ini salah satu contoh gerak gabungan antara GLBB dengan GLB ya, dalam tiap detik, dalam beberapa detik, beberapa segmen. Jadi kalau secara umum gerak di sini disebutnya gerak lurus berubah tidak beraturan. Karena kalau Anda hitung percepatan rata-ratanya ya, di antara segmen 1 dan 2, segmen AB dengan segmen BC dengan CD itu berbeda-beda percepatannya atau perlambatannya. Oke, jadi secara keseluruhan ini adalah gerak lurus berubah tidak beraturan. Ada pertanyaan? Pertanyaan? Nah, sekarang kalau dari contoh satu ini kalau saya rubah jadi grafik V, V dengan T itu gimana? 1 detik, maaf. Kalau dari 0 ke 2, ya dari A ke B, itu udah bisa hitung nggak kecepatannya berapa? AB, itu kecepatannya berapa? Halo? 1 meter per sekon, Pak? Ya, 1 meter per sekon. Tinggal Anda ini kan aja, ini 2 kurang 2 dibagi 2. 2 kurang 0 dibagi 2 kurang 0. 2 per 2. 1 meter per sekon. Kalau di BC, kecepatannya berapa? 0 meter per sekon. 0 meter per sekon, Pak. 0 meter. Ya, dia diam. Kalau di CD, ini 6 ya, maaf. Di CD gimana? 1 meter per sekon. 1 meter per sekon, Pak. 1 meter. Nah, ini kita lihat aja. Dia akhirnya berapa? X4 gitu ya. Ya. Dibagi 6 dikurangi 4. Satuannya meter per sekon. X6 itu berapa? 0. X4, 2. Dikurangi 2 dibagi 2. Meter per sekon. Jadi satuannya, jadi kecepatannya itu adalah min 1 meter per sekon. Bukannya 1 ya. Ingat, ini kita lihat dari gambarnya, ini gradiennya kan
Ini gradien positif. Positif gitu kan. Berarti kalau positif berarti V-nya lebih besar dari 0. Kalau yang ini gradiennya negatif. Negatif. Kenapa? Karena V-nya pasti lebih besar dari 0. Iya kan? Betul nggak? Betul, Pak. Ya. Jadi di sini itu 1, di sini min 1. Kita lihat detiknya berapa? Ini 0, 1, 2, aduh. 2, 3, 4, 5, 6. Dari 0 sampai 2. Kecepatannya berapa? 1. Berarti di sini. Kemudian dari 2 sampai 4 dia 0. Kemudian berubah lagi dari ini. Gitu ya. Jelas? Jadi ini gambarnya seperti ini. Ada pertanyaan nggak? Pertanyaan. Seperti apa? Grafik tangga lah, grafik tangga. Supaya bagus ini saya cuma bilang supaya bagus aja. Ya. Ada pertanyaan nggak sejauh ini? Pertanyaan? Jelas? Oke. Jadi nanti kalau Anda belajar kalkulus, Anda udah belajar ketidakkontinuan nggak? Halo, halo? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Nah, ini adalah bentuk dari tidak kontinu. Tidak kontinu. Kenapa tidak kontinu? Dia mulainya dari 1, tiba-tiba langsung ke 0. Nggak nyambung. Gitu. Kemudian dari 0, tiba-tiba ke min 1. Itu juga sama. Oke? Oke. Ada pertanyaan nggak tentang ini? Ada pertanyaan? Jadi nanti karena ini tidak kontinu, pada T sama dengan 2 dengan T sama dengan 4, itu kita tidak akan bisa mendefinisikan diferensial turunan di situ, di titik itu. Jadi intinya apa namanya untuk kita menggambar grafik percepatan di T sama dengan 2 itu jadi diskontinu, jadi tidak terdefinisikan. Di T sama dengan 4 tidak terdefinisikan turunannya. Jadi turunan itu hanya bisa di 1 sampai 2, ya, lebih kecil dari 2, tapi tidak sama dengan 2. Atau lebih kecil dari 4, atau lebih besar dari 4, ya, tapi tidak sama dengan 4. Itu aja. Jadi untuk grafik seperti ini biasanya cukup sampai V sampai T aja, karena untuk ke grafik, ya memang kalau ke grafik untuk percepatan terhadap T bisa, ya itu 0 semua, tapi tidak terdefinisi di T sama dengan 2 dan di T sama dengan 4. Itu aja permasalahannya. Oke, sekarang kalau ini gimana?
Kalau yang ini misalkan grafik, maaf, A fungsi T ya, dengan T. Dari berapa tuh? Nol, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. 1, 2, 3. Min 1, min 2. Oke, untuk AB. Percepatan AB itu berapa di sini? 1 meter per sekon kuadrat, Pak. AB. Ya, A di situ kita ambil aja delta V per delta T. Jadi, lihatnya di situ. Pada T sama dengan 0, dia 0. Pada T sama dengan 2, dia 2. Jadi ini adalah 2 dikurangi 0 dibagi 2 kurang 0 ya. Maaf. Meter per sekon. Dengan 1 meter per sekon. Kalau untuk BC, A-nya 0 ya. Maaf, ini kuadrat. Ya. Kemudian CD berapa CD? Minus 1 Minus 1 meter sekon kuadrat. Ya, minus 1 meter per sekon kuadrat. Jadi grafiknya mirip ya dengan yang tadi. Jadi sampai 2 itu 1. Kemudian dari 2 sampai 4 itu 0. Sampai 4 dari 6 itu min 1. Jadi grafiknya grafik tangga. Oke, cukup jelas ya. Jadi kalau dari grafik VT ke AT itu jelas. Nah sekarang kalau dari VT ke XT gimana? Jadi tadi kita bicara tentang ini katakanlah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3. Oke. Nah, Anda ingat dari A ke B. Itu V-nya berapa di situ? Kalau di gambar ini. V-nya berapa di situ? Fungsi T-nya. Jadi percepatannya kan 1 ya. Jadi di AB itu, untuk yang AB itu VT-nya itu adalah A kali T, di mana A-nya itu adalah 1 kan? T saja.
Oke? Cukup jelas kayak ini. Karena A-nya itu dapatnya 1. Dari 0 sampai 2. Yang ini. Sorry. Yang ini. Ini kan kita dapatkan antara 0 dengan 2, A-nya 1. Oke? Ini kan garis lurus. Ada yang kurang jelas nggak? Sampai sini. Untuk yang adik. Cukup jelas, Pak. Ada pertanyaan nggak? Nggak masalah, ini saya menjelaskan untuk semua, ya, dalam artian Anda tidak boleh nanti tanya ke saya secara japri. Saya nggak mau jawab. Anda harus tanya yang tidak jelas kelas. Orang bertanya itu bukan berarti bodoh, ingat, harus ingat. Ilmu pengetahuan itu berawal dari pertanyaan. Semua pertanyaan di sini itu belum tentu juga bisa saya jawab. Tergantung ini. Oke, itu cukup jelas? Oke, kalau BC gimana? Nah, kalau Anda lihat ini BC di sini gambarnya. V-nya konstan. Berarti dia adalah berapa sih di situ? 2 meter per square. Konstan. Sedangkan CD, nah CD ini gimana? Ya maaf. CD. Nah, ini ingat di sini, kalau dari gambar, ya, pasti dia bentuknya ini. Pasti dia bentuknya adalah V0 dikurangi AC. Ini tanda minus, sorry ini atau plus lah ya. Plus lah. Karena A-nya di sini dia bisa minus. Nah, kita tahu bahwa dari hasil sebelumnya itu didapat bahwa untuk 4 sampai 6 itu A-nya min 1 kan. Sehingga ini didapatkan ini pasti V0 dikurang ditambah min 1 kali T, jadi seperti ini. Nah, sekarang bagaimana menentukan V0-nya? V0 itu adalah ketika kecepatannya itu di BC ya Pak kecepatannya? Ya, percepatan di BC kan min 1 kan. Jadi grafik seperti ini, maaf. Jadi grafik yang antara C dengan D itu pasti bentuknya linear yang kecepatannya negatif karena dia nggak dapat begini. Sedangkan di sini ini kan ada kecepatan awal lah ya. Gitu. Kecepatan awal ketika di T sama dengan 4. Jadi kecepatan awal ketika T sama dengan 4, dia itu 2. Jadi diambilnya begini. Jadi T sama dengan 4, ya, V4 itu V4 itu dapatnya berapa di situ? 2 ya. 2 meter per sekon. Ketika V di 6, itu sama dengan 0 kan? Betul nggak? Nah, kalau Anda masukkan pada T sama dengan 6, D itu 0, dengan V4 itu sama dengan 2, itu bisa saya simpulkan bahwa, jadi ini misalkan ya, saya ambil pada T sama dengan 6 detik, berarti kan ini adalah V6 sama dengan
V0 dikurangi 6. Kecepatannya berapa? 0. Berarti V0-nya itu adalah sama dengan 6 meter per sekon. Sehingga ini didapatkan adalah 6 kurang T kurang meter per sekon. Jadi satuan T-nya dikeluarkan, ya. Jadi T-nya itu tinggal bilangan aja. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Izin bertanya, Pak. Ya. Saya belum paham yang bagian BC, kenapa tadi kecepatannya 2 meter per second ya, Pak? Iya, BC itu kan dia dari grafiknya aja dari ya. Mana? Grafiknya. Grafik ini kan kelihatan ya. B dengan C kecepatannya berapa? Konstan kan, garis lurus. 2 meter per sekon. Gitu. Oke, cukup jelas Oh, ya? begitu. Makasih, Ya. Pak, cukup jelas. Iya, jadi kecepatan di antara 2 dengan 4 itu adalah 2 meter per sekon. 2 sampai 4 detik itu kecepatannya 2 meter per sekon dan dia konstan. Ada lagi yang kurang jelas? Berarti BC itu GLB ya, Pak? Ya, BC itu GLB. AB itu GLBB dipercepat. Ya. Kalau apa namanya BC itu GLB, kemudian kalau CD itu GLBB diperlambat. Oke, ada lagi yang lain? Oke, cukup jelas? Oke. Pak, izin bertanya, Ya. apakah mungkin gerak diskontinunya itu terjadi di kehidupan nyata, Pak? Kalau di kehidupan nyata sih rasanya nggak mungkin. Jadi istilahnya yang paling mudah beginilah. Anda misalkan berjalan, misalkan bisa nggak tiba-tiba berhenti? Ya, artinya selisihnya itu simultan gitu, delta T sama dengan 0. Secara kenyataan itu tidak mungkin, karena Anda berhenti itu butuh waktu. Sehingga delta T-nya itu mungkin tidak 0, tapi sangat kecil sekali. Nah, biasanya kasus-kasus yang seperti ini, yang saya tunjukkan ini, itu kasus-kasus ideal. Maksudnya sangat, ya bisa dikatakan tidak mungkin sekali berada di realitas. Tapi maksud saya, walaupun ini tidak realistis, tapi ini bisa jadi nanti masuk ujian, makanya harus saya ajarkan. Itu aja. Ada lagi pertanyaan lain? Mudah-mudahan itu cukup jelas. Ada lagi yang lain? Oh ya, satu hal lagi juga. Nanti mulai tanggal 12 September ke atas, kita nanti akan merubah link. Saya akan merubah link kuliah. Kita masih tetap pakai Zoom, tapi Zoom yang sekarang ini kan saya pakai secara pribadi. Jadi nanti untuk tanggal 12 September saya akan menggunakan Zoom langganan dari ITB. Jadi nanti makanya akan saya rubah bentuk ininya, linknya. Jadi nanti akan saya perbarui. Anda semua udah daftar Zoom ITB belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Oke. Nanti biasanya Anda harus ke di situ, Anda bisa dapat fasilitas menggunakan itu untuk sampai 300 orang. Jadi saya dapat jatah, saya bisa mengadakan kelas itu sampai 300 orang. Walaupun misalkan maksimal kelasnya kurang dari itu. Misalkan 100 gitu. Kalau 300 itu kita bisa mengadakan webinar gitu. Bahkan kalau levelnya fakultas atau rektorat itu bisa sampai 1000. Jadi seperti mengadakan studi general gitu. Rahmat Al-Qadri. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kalau saya istilahnya saya punya V dan T fungsi yang tadi. Ya, yang seperti ini nih.
Nah, sekarang saya pengen dapat fungsi X-nya itu gimana? Dari V ke X. Nah, dari V ke X, dari sini tuh Anda tinggal integrasikan aja. V itu Anda tinggal integrasikan V dt. Karena ini integral tertentu, ini akan saya dapatkan adalah setengah T kuadrat ditambah suatu konstanta lah kita sebut aja adalah X0. Kemudian kalau di sini, ini kalau Anda integrasikan, itu didapatkan ini adalah X. Mungkin jangan X0 ya. C saja lah, C. C di sini adalah C1 tambah 2T gitu ya. Sedangkan yang ini adalah C2 6T dikurangin setengah T kuadrat. Jadi sekali lagi ini satuan ini meter, ini juga meter, ini juga meter. Jadi nanti untuk kasus X sebagai fungsi dari T itu sangat bergantung pada C-nya, terutama C ini nih. Terutama C ini. Nanti karena dari kita menentukan C, kita bisa dapat C1, dari C1 kita bisa menentukan dapat C2. Tapi kalau kita lihat dari karakteristiknya, ini bentuknya setengah T kuadrat. Jadi artinya grafiknya itu ini di antara seperti ini ya. Tadi grafiknya itu yang VT-nya berapa sih? 1 sampai 2, 2 sampai 4, 4 sampai 6. 1 sampai 2, 2 sampai 4, 4 sampai 6 ya. Oke. Jadi kalau Anda lihat di sini, grafik yang ini AB ya dari 0 sampai 2, dia pasti bentuknya misalkan parabola ke atas gitu. Ya, parabola kan setengah T kuadrat. Jadi ini sangat bergantung C-nya berapa. Gitu. Ini cuma kualitatif aja. Terus yang ini, ingat dia plus 2T, berarti dia nanti antara 2 sampai 4, dia akan bentuknya garis lurus. Kemudian ketika 2 sampai 6, dia karena di sini adalah minus setengah T kuadrat, jadi ada minus. Jadi nanti dia dari 6 itu, dia bentuknya akan parabola ke bawah. Jadi sangat bergantung lagi pada C. Jadi ini kurang lebih ketika kita mengintegrasikan, kita harus tahu nilai awal. C itu terkait dengan nilai awal. Ya, posisi. Oke, ada pertanyaan nggak? Pertanyaan. Nah, Pak mau nanya Pak. Ya. Berarti kalau yang berdasarkan grafik V terhadap T yang tadi, kalau kita ubah jadi X terhadap T, berarti posisi X di 0 second sama 6 second sama ya Pak? Kenapa? Posisinya? Posisi X di awal sama di akhirnya Pak. Enggak. Ini kita mulainya dari V dari V. Jadi gini, kita mulainya kan dari sini, oke? Oke, dari grafik ini. Oke? V sebagai fungsi dari T. Yang AB itu kan V-nya lebih besar dari 0. Oke? Pasti dia bergerak ke kanan. Oke? Kalau B dengan C, itu juga positif kan, 2 meter per sekon. Bergerak kemana? Halo?
ke kanan juga, Pak. Ke kanan juga. Kemudian dari C ke D, itu posisi V-nya gimana? Lebih kecil atau lebih besar dari 0? Lebih kecil, Pak. Lebih kecil, Pak. Masa lebih kecil, dilihat dari grafiknya. Lebih besar. Grafik ini positif di atas atau negatif? Maksudnya gini, apakah jadi grafiknya ini di sini itu nilainya, maaf, nilai V-nya di sini itu positif atau negatif? Positif, Pak. Masih Positif atau 0 di sini kan. Jadi artinya walaupun dia itu diperlambat, tapi dia bergeraknya ke kanan kan? Oke? Betul nggak? Jadi artinya antara T sama dengan 0, ke T sama dengan 0 itu akan menghasilkan ada jarak yang lebih jauh. Jadi dia terus ke kanan. Jadi dari 0 sampai 2 dia dipercepat, kemudian dia GLB, kemudian dia itu GLBB diperlambat. Geraknya masih ke kanan. Sehingga nanti posisi akhirnya itu tidak akan sama dengan 0, tidak akan sama dengan 0, karena dia bergeraknya ke kanan. Selalu ke kanan terus-menerus. Jadi ya ini mungkin grafiknya agak kurang tepat ya. Yang terutama yang ini nih. Jadi dia bisa jadi juga geraknya itu dia bukan ke sana gitu. Maaf. Jadi dia itu makin makin besar ke sana gitu. Jadi posisinya itu dia jadi makin apa istilahnya makin jauh gitu. Karena benda itu bergerak ke kanan kalau dari ini. Oke? Oh iya, Pak. Makasih, Pak. Ya. Nah, kecuali kalau begini kasusnya, nanti akan kasus gini nih. Nah, ini sekarang saya kasih kasus lagi. Kasus ini ke berapa tadi? Contoh keberapa nih? Ketiga ya. Jadi grafiknya seperti ini. Ini V. Ini dari 0. 1, 4, 5, 7, 8. Ini misalkan 1, 2, ini 1, ini 2. Nah, ini misalkan begini. Jadi yang ini itu adalah ke sini. Kemudian dari sini itu kemudian begitu. Sorry. Gitu. Ya. Nah, kalau seperti ini, jadi Anda lihat dari T sama dari T dengan 0 sampai 2 detik aja. Ya. Ini V-nya kan lebih besar dari 0. Sehingga nanti misalkan ini A, B, C, D, E gitu ya. A, B, C, AB dulu, itu GLBB dipercepat. Kemudian kalau BC, Anda lihat, ini GLBB juga kan? Tapi dia kecepatannya berkurang. Dari 2 meter per sekon ke
0 lagi kan, pada T sama dengan 2. Apa ya? Maaf. Jadi ini adalah GLBB diperlambat. Oke? Jelas nggak ini? Jelas, Pak. Oke. Kemudian dari C ke D. Dari C ke D. Dari C ke D itu dari 0 ke min 2. Jadi ketika dia sudah sampai T sama dengan 2 di titik C itu, dia berhenti karena kan V-nya sama dengan 0. Terus tiba-tiba dia balik ke kiri. Karena kenapa? Ini tadi kecepatannya minus. Jadi ini GLB. Jadi ini dipercepat ke kanan. Ini diperlambat ke kanan. Ini GLBB dipercepat, tapi geraknya ke kiri. Sedangkan yang DE itu yang DE itu geraknya dari min 2 meter per sekon. Ya, dia geraknya ke kiri, tapi lama-lama kecepatannya makin berkurang. Oke. Jadi yang gerak kecil itu dari min 2, ya maksudnya besarnya ya, dari min 2, besarnya dari 2, berapa tadi, 3/2, 1, dan seterusnya sampai ke 0. Jadi ini adalah, CD ini adalah gerak. Pak, maaf Pak. Ya. Itu tadi Alif kayaknya ada masalah koneksi, jadi sekarang masih di waiting room, Pak. Oke. Sudah. Jadi ini GLBB untuk yang D dan E diperlambat. Geraknya kemana? Kiri atau kanan? Kiri, Pak. Ke kiri. Kenapa ke kiri? Anda lihat di sini. Yang di sini, ini kan ABC, ini kan atas ini kan V-nya lebih besar dari 0. Pasti dia bergerak ke kanan. Kalau yang di sini, V-nya lebih kecil dari 0. Berarti dia bergerak ke kiri. Jadi dia itu bergerak ke kiri atau ke kanan, itu dilihat dari V-nya aja, pada itu negatif atau positif. Oke? Sama juga X dengan T, kalau dia itu bergerak ke kiri kanan, itu lihat aja X-nya positif atau X-nya negatif. Gitu. Cukup jelas ya ini ya. Nah ini nanti coba Anda sebagai PR ya, kumpulkan hari, kita kan kuliah Senin ya, berarti kumpulkan maksimal minggu ya di Teams. Ya, coba cari percepatan rata-rata dari T sama dengan 0 detik ke T sama dengan 4 detik. Yang B, percepatan rata-rata dari T sama dengan 0 detik ke T sama dengan 3 detik. Kemudian yang C, tentukan persamaan kurva V sebagai fungsi dari T untuk AB, kemudian BD, dan juga DE. Oke, itu aja. PR. Pak, maaf mau nanya, Pak. Ya. Untuk acuannya pakai grafik yang di sebelah kiri, Pak.
Ya ini, grafik ini. Grafik V terhadap fungsi T. Oke, Pak. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi nggak?